memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Nah, karena DPRD juga bagian dari pemerintah daerah, memberikan pertimbangan diminta atau tidak diminta. Nah, kami dari lembaga adat juga ingin mendorong situasi yang kondusif untuk hal-hal politik yang ada di daerah kita. Gedung rakyat ya, kita semua termasuk juga LAM ini milik kita semua. Untuk itu jangan pernah merasa sungkan dan jauh dari kami. Itu tadi pertemuan kita ini menjadi awal pertemuan untuk yang lebih baik ke depan. 3 bulan ataupun sekali 3 bulan. Karena bagaimanapun toh kami juga dari segi usia kami ini masih sangat hijau. Seperti yang disampaikan Pak Wakakadi ini, kami masih sangat butuh tunjuk ajar yang lebih banyak dari para sesepuh, ya, dari para tokoh. Marwah daerah kita nih, bagaimana kehadiran datuk-datuk lembaga adat Melayu Riau ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, menjadi tunjuk ajar barangkali bagi kami yang muda-muda nih. Hari ini kita nih belum tahu Kabupaten Indragiri Hulu ini lahir kapan nih. Ingin kita coba kali. Di mana batang yang terendam selama ini berpuluh-puluh tahun ini nak kita bangkitkan balik. Kalau mungkin kami masih perlu bimbingan, nasihat dan arahan, semata-mata kami dengan ikhlas, berlapang pikiran dan lapang hati. Tentunya kita sepakat Indragiri Hulu ini harus lebih baik ke depan. Karena ini kita adalah tuan negeri di Indragiri Hulu ini, ya, tidak lain semuanya adalah keluarga besar kita, anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita. Itu kita juga ini menjadi beban tanggung jawab kita, khususnya terhadap perbaikan adab seperti yang Datuk sampaikan tadi, ya, perbaikan moral, dan mungkin lebih luas dari itu terhadap pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu ini, karena kami juga bagian dari pemerintah, artinya kami juga punya kewajiban untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap negeri ini. Saya ulangi lagi, tadi saya sampaikan bahwa lebih 350.000 jiwa, ya, masyarakat Indragiri Hulu ini yang menitipkan harapan di pundak kami, baik langsung terhadap DPRD dan di pundak pemerintah melalui pemimpin yang menjadi bupati di Indragiri Hulu. Sejarah semenjak kami semenjak kami bangkit pada bulan September 2019. Kalau berjumpa kita mungkin sering, apalagi berjumpa pula di warung kopi dengan datuk kita ini selalu. Tapi kan ya kalau berjumpa di warung kopi ini ya habis di situ aja ya. Jadi memang ini sebetulnya sudah kami agendakan jauh-jauh hari, di mana ya sesuai apa yang menjadi kewenangan kami, juga ingin di mana silaturahmi bersama dengan orang-orang tua kami yang ada di lembaga adat Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hulu. Itu ini yang betul-betul kata orang kita nih, yang pantunnya bukan kapak Semarang kapak, tapi kapak pembelah kayu. Nah, beliau ini lah. Nah, itu betul. Memang beliau ini Batak, tapi lebih pula dari Melayu. Nah, barangkali saya tak terpikir nak berjumpa dengan datuk-datuk puan semua di sini, tapi beliau lebih dulu memikirkan itu. Ya, kalau balik ke etnis, saya dilahirkan Melayu, besar di Melayu. Nah, beliau mungkin ya kalau sama kita dengar namanya pasti tahu itu. Nah, Ritonga, tapi lebih pula dari saya lagi. Nah, ini
Inilah bukti bahwasanya pantun yang sering digadang-gadang, inilah buktinya Pak Suwardi Tonga kan. Ya tentu ya masih suasana Idul Fitri. Kami segenap pimpinan anggota DPD MU tentu mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di hari baik bulan baik ini kita dapat bersilaturahmi di kantor DPD. Jadi sebetulnya ya mudah-mudahan dengan pertemuan singkat ini nanti banyak hal lah yang kita diskusikan, tentunya terkait dengan marwah daerah kita nih. Bagaimana kehadiran datuk-datuk lembaga adat Melayu Riau ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Bukan hanya sekedar memiliki kantor, nah tapi memang betul-betul menjadi tunjuk ajar barangkali bagi kami yang muda-muda nih. Nah, ya saya ya kalau dari segi umur tentu jauh, mungkin pangkat cucu di datuk-datuk sekalian kan. Nah, tentu banyak hal yang tak saya ketahui tentang sejarah kemelayuan Indragiri Hulu. Jadi ya mungkin yang salah satu yang ingin kita diskusikan ya sampai hari ini kita nih belum tahu Kabupaten Indragiri Hulu ini lahir kapan. Nah, sehingga tak ada satu perda pun yang bisa kita buat untuk itu. Nah, kita menganggap di tanggal 5 itu ya jelas pasti akan menimbulkan kontra di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah hari berdarah. Ya pasti kita tahu sejarah kejadian di tanggal 5 itu apa. Nah, tentu melalui datuk-datuk semua. Nah, ini ingin kita coba balik. Dimana batang yang terendam selama ini berpuluh-puluh tahun ini nak kita bangkitkan balik. Nah, itu salah satunya. Lagi kami yang muda-muda nih gimana mendapat tunjuk ajar. Kita yang muda-muda, kami yang muda-muda ini nak berpakai macam datuk-datuk ini lah sungkan aja sih. Mengapa begitu gitu? Karena kami tak dapat tunjuk ajar tentang ini loh busana kebesaran kita nih. Nah, ngapa pula orangnya jauh pakai belangkon di sini kita hargai. Orang merasa bangga memakai, tapi kita kok merasa malu. Nah, tentu gimana kita bisa menumbuhkan ini nanti di generasi yang barangkali anak cucu kita bangga ya, tak pun hari-hari besar kita bisa bersama. Tentu ini yang mesti kita menjadi rumus bersama, dimana khasanah kemelayuan Indragiri ini betul-betul dirasakan di tanah Indragiri Hulu. Itulah banyak menjadi anak Inhula banyak, Wansing salah satunya. Tapi ya barangkali kemarwah Melayuannya lebih kental dari kita yang punya. Nah, ya ini harus kita akui. Kita juga mesti belajar orang-orang yang telah barangkali yang telah memulai terhadap pengangkatan khasanah Melayu. Ya mungkin itulah dulu ya, nanti ya mengaktifkan lembaga adat ini dan supaya diperdakan tadi bagaimana kita menyampaikan di Kabupaten Indragiri. Nah, saya rasa hal itu kalau Wati tetap mendukung hal-hal yang kita ajukan pada hari ini. Bukan hanya berpakaian Melayu saja, banyak hal-hal lain lagi mengenai adat istiadat Melayu ini yang harus kita angkat dan kita buat sebagaimana yang telah dibuatkan oleh orang-orang tua kita dulu. Sekarang sudah banyak yang ketinggalan, sudah banyak yang kita pandang remeh. Nah, kita tak mengutamakan lagi akan adat istiadat. Karena adat istiadat Melayu ini Pak, inilah yang bisa mengangkat marwah
baik dari pemerintah, dari eksekutif ya, maupun legislatif, dari kebersamaan tadi. Karena Melayu ini dari dulu sudah sangat terbilang, Pak. Itu bagaimana tadi saya sudah sampaikan satu pantun. Apa tanda apa pohon sialang di situ tempat bersalam tebal. Apa tanda Melayu terbilang? Karena menjunjung adat dan marwah. Jadi adat dan marwah ini sangat kita utamakan. Sebagaimana Pak pimpinan tadi sudah menyampaikan juga bahwa adat ini kita utamakan, kita angkat bagaimana adat istiadat kita ini supaya ada pamornya di tengah masyarakat. Mungkin itu saja Pak harapan kami. Dan kami sifatnya silaturahmi ke pimpinan DPRD Kabupaten. Ini juga ada. Nah, kalau kita berbicara adat, dalam adat istiadat kita, memang segala sesuatu itu memang harus diawali dengan menjagung-jagung, tidak dengan resmi. Nah, kalau kita tiba-tiba ngantar tanda resmi gitu, bersurat istilahnya, ini jangan-jangan gayung tak bersambung. Jadi ini silaturahmi, ya kan? Nah, sesuai dengan agama kita juga silaturahmi itu dianjurkan, ya kan? Memperpanjang umur, ya kan? Memperbanyak rezeki. Nah, memperpanjang umur dalam arti bahwa akan ada keberkahan umur insya Allah di antara kita semua dengan niat yang baik kita. Kemudian rezeki di sini mungkin yang jelas ini kami dapat rezeki, terima kasih, kami sudah disuguhi makan dan minum. Nah, ini rezeki. Ini rezeki yang pendek. Mungkin ada rezeki yang panjang, yaitu untuk masyarakat. Ketika memang ada silaturahmi, terjalin kerjasama sinergi yang baik antara kami mungkin dari masyarakat, perwakilan masyarakat yang non formal, bapak-bapak sekalian adalah perwakilan masyarakat yang sudah diformalkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan negara, yaitu sebagai wakil daripada rakyat. Nah, apakah sinergi yang non formal dengan yang formal ini bisa terjalin dengan baik dengan silaturahmi? Saya pikir ya, kita berharap rezeki yang panjang untuk masyarakat itu bisa diwujudkan. Saya ingin menyampaikan tadi juga Dato Bapak dari lembaga adat juga sudah menyampaikan. Saya mungkin juga bisa merangkum lagi apa yang disampaikan. Cuman saya ingin sebagai katakanlah pimpinan lembaga adat, saya ingin juga menyampaikan tidak hanya internal persoalan lembaga adat, tapi juga kami ingin sedikit mungkin memberikan masukan kepada pimpinan dewan, mungkin juga bisa terkait dengan situasi-situasi terkini Kabupaten Indragiri. Nah, apa yang disampaikan tadi juga disampaikan oleh Pak Pimpinan Dewan tadi, salah satunya yang mungkin ini sudah tidak mendesak lagi, sudah kronis sifatnya. Kalau mendesak sakit macam sakit angin duduk itu mendesak. Ya kan, kalau ini penyakit lama gitu, sudah kronis tapi belum ada obatnya. Nah, mudah-mudahan ke depan kami mendorong karena Bapak pemainnya, kami penonton, ya kan, mungkin ya nah, masukan penonton atau pengamat sepak bola ini mudah-mudahan juga ada manfaat. Bola itu diiringi di dalam giringan Bapak-bapak sekalian. Seperti tadi memang sangat dibutuhkan. Segala sesuatu itu kan harus ada landasan. Kita berbicara marwah, ya kan, sementara lahir kita aja kita tak tahu macam mana kita nak bermarwah. Nah, maka apa yang disuruhkan tadi tentang hari lahir itu bolehlah kita sama-sama bagaimana upaya untuk mempercepat itu. Kalau dibutuhkan saran dan pendapat kami mungkin di dalam rapat, kami juga akan bersedia ketika memang. Sementara memang pusat pemerintahan kita di sini.
kami juga ingin mengusulkan itu. Nah, tadi juga sudah sebut perda tentang pakaian Melayu. Kalau memang ini kita tak tahu nih apakah sudah ada perda atau tidak tentang membudayakan berpakaian Melayu. Kalau memang belum, memang termasuklah itu kita dorong untuk segerakan. Kemudian lagi seperti keluhan kita bahwa anak-anak muda, ya kan, ada generasi kita, generasi baru yang tidak tahu, kurang mengetahui tentang adat istiadat Melayu. Nah, ini tentu berawal dari pendidikan. Nah, maka kita mendorong untuk diadakannya perda tentang muatan lokal. Nah, sehingga masuk nanti di formal juga masuk. Ini yang mungkin lebih penting, Pak, karena lembaga formal dinas pendidikan sekolah itu yang tiap hari mengajar. Nah, kalau kita masukkan situ muatan lokal kita, karena sudah ada banyak di provinsi, sudah ada perda mulok. Kita kemarin saya komunikasi dengan dinas pendidikan, itu belum ada perda tentang muatan lokal. Nah, ini menyangkut semua tadi, ada istiadat segala macam dimasukkan. Nah, kemudian dia tadi perda tentang lembaga adat sendiri. Nah, ini akan juga memperkuat bagaimana dalam juga diperdakan di sini, sehingga dengan ada perda, ya kami mungkin niat kami untuk memperkuat seperti lembaga legislatif. DPRD sudah kuat, butuh mungkin tepuk tangan aja dari luar. Kami sebagai supporter mungkin, seperti itu. Kami tidak ada tunjuk ajar. Cerdik, sudah bapak-bapak sekalian, sudah dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang tentulah bagaimana semangatnya pemain sepak bola bintang andalan kita kalau sorak-sorainya kurang supporter, walaupun golnya 5 kali gol, teman tidak terasa bahagia. Nah, jadi kita akan menambah kebahagiaan kebersamaan kita di dalam pembangunan kita. Kemudian ini juga ada hasil pembicaraan kami dengan dinas pendidikan. Kami sudah ada juga dipertemukan Pak Waka dengan dinas pendidikan. Jadi yang kami lihat, kenapa tidak banyak sentuhannya kepada adat? Karena mereka tidak pernah melibatkan unsur-unsur tokoh adat di dalam pembangunan. Kalau kita tanya, ada nggak RKA atau kegiatan di bidang tentang muatan lokal? Yang kedua, bidang kebudayaan. Kalau boleh, kami di situ boleh menyampaikan usul, saran dan pendapat dari lembaga adat, sehingga ada warna kebudayaan kita dalam sistem pendidikan kita, memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Nah, karena DPRD juga bagian dari pemerintah daerah, rasanya kami masih dalam koridor perda itu. Nah, memberikan masukan, memberikan pertimbangan, diminta atau tidak diminta. Nah, jadi begitu Pak Waka. Ada perdanya Pak Waka. Akan lebih kuat lagi kalau perda itu ada di tingkat kabupaten. Nah, terkait itu, maka dalam situasi terkini mungkin apakah ini termasuk dalam situasi politik atau tidak, kami dari lembaga adat juga ingin mendorong situasi yang kondusif untuk hal-hal politik yang ada di daerah kita. Mungkin kami lupa, lengah, atau karena masih hijau, hingga adab dan adat itu kami belum jauh memahami. Untuk itu tetaplah berkenan Yang Mulia Pengurus Islam itu dekat dengan kami, senantiasa kita berbarengan sejajar untuk menciptakan Inhu ini sebagaimana Inhu yang kita harapkan, negeri beradat dan negeri beradab. Baru ini yang bisa kami lakukan, toh insya Allah ke depan kami akan membuat pertemuan kita menjadi lebih terhormat dan lebih beradab. Atas tunjuk ajar dan saran yang Dato dan Tuhan sampaikan kepada kami, ini kami akan jadikan suatu catatan untuk nanti secara umum DPR akan kami bicarakan, ya, kami satukan persepsi, kami satukan kesepakatan untuk memkomunikasikan dengan pemerintah daerah.